Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenal lebih dekat faktor penyakit Dengue. Masih bersama dengan kita tentunya ada Dokter Desi, juga ada Dokter Elsa. Nah dok, ini segmennya Julia tanya-tanya ya bersama Dokter Elsa. Ini udah segmen terakhir, tapi rasanya ingin selalu tahu, apalagi kita ini daerah tropis yang pasti selalu ada tadi nyamuknya, pembawa penyakit, penyebab gitu ya, penyakit DBD begitu ya. Nah, Julia penasaran dok, apakah penyakit ini bisa menular manusia ke manusia? Entah itu misalnya ada perlukaan yang ketemu lagi dengan luka lain gitu misalnya ya, atau dari ibu menyusui ke bayinya misalnya, seperti apa dok? Iya, jadi kalau untuk penularan penyakit DBD ini ya, karena disebabkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk. Oh Jadi iya. si manusia ini hanya sebagai, dia sebagai hospes yang terkena gitu, jadi bukan hospes definitif. Hospes definitif ini adalah fase seksualnya nyamuk itu, fase seksualnya si virusnya ini ada di tubuh nyamuk. Nah, jadi tidak mungkin tadi kata Mbak Lydia tentang penularan yang dari manusia ke manusia gitu ya, itu kemungkinan itu tidak gitu. Misalnya luka dengan luka ataupun misalnya air liur dan sebagainya itu tidak. Nah, dia masih memang dari si nyamuknya. Makanya kita memang fokusnya di nyamuknya. Kalau nyamuknya tidak ada, ya dia tidak akan menularkan, tidak membawa si virus tadi. Baik dok, ini mau nanya terkait ini, kalau misalnya ya nih Julia lihat, waduh di nyamuk Aedes nih, hitam putih nih, kira-kira mencurigakan gitu ya, harus diapakan dok? Saya bunuh di sini atau gimana nyamuknya dok? Diusir aja gitu, gimana dok? Kalau diusir nanti dia giginya Yang lain gitu ya. Nah, jadi harus dimatikan. Dimatikan aja. Ya, walaupun mungkin tadi dengan konsekuensi kita mungkin akan ada kemungkinan udah tertular ya, infeksi ya. Tapi tadi lagi-lagi virus, kalau daya tahan tubuh kita bagus, ya kita akan tidak sakit gitu. Bisa tidak sakit, bisa sakit gitu. Jadi ketika kita saya tadi digigit nyamuk, berarti daya tahan tubuh saya ini harus fit ini, harus kuat ini. Nah, misalnya kalau butuh suplemen ya suplemen. Intinya kita pastikan kondisi kita juga lagi baik gitu. Jadi bisa dibilang yang harus segera dilakukan secara mandiri adalah cepat-cepat memeriksakan diri langsung, atau tadi yang disebutkan langsung berusaha cari nutrisi tambahan melalui vitamin atau apa gitu. Iya, karena dia ada masa inkubasinya kan. Masa inkubasi virus ini ya kurang lebih tadi 1 minggu gitu, kita baru mungkin merasakan ada demam dan sebagainya gitu. Jadi ya tinggal daya tahan tubuh kita pastikan itu bahwa kita tidak akan bergejala lah istilahnya. Kalaupun ada terinfeksi, tapi tadi kalau misalnya virusnya itu bisa kita lawan dengan sistem imun tubuh kita, tidak akan menjadi penyakit. Baik dok, mungkin sebagai edukasi ke masyarakat aja dok, termasuk Julia gitu ya, kadang-kadang kalau mau jenguk gitu ke keluarga atau kerabat dekat gitu ya sedang sakit DBD, itu rasanya takut-takut karena pikirannya takut tertular secara langsung. Tadi sana masih ada nyamuk yang baru saja menggigit dia, kemudian bisa saja menggigit kita gitu kan. Tadi sebetulnya sudah disampaikan ya, bisa menggunakan pelindungan diri. Nah, tapi edukasi dari dokter sendiri seperti apa dok? Ya, jadi ya sebenarnya kalau pasien di rumah sakit itu idealnya itu tidak kita kunjungi ya, karena mereka butuh istirahat. Gitu ya. Terkadang makanya tapi budaya di kita gitu ya, berbondong-bondong ke rumah sakit, padahal itu sumbernya penyakit ada di sana semua gitu ya. Tapi ya itu karena betul tadi bisa jadi ada nyamuk di rumah sakit misalnya kan, menggigit lagi pasiennya saat tidur gitu ya. Kemudian dia pun hidup di dalam ruangan tersebut ya, mungkin ada pakaian tadi misalnya saya sampaikan gitu ya. Kemudian datanglah ini rombongan pengunjung yang kondisinya kan kita tidak tahu, ya, bervariasi kan. Ada yang mungkin sedang sakit juga, sedang batuk pilek dan sebagainya mungkin ya. Nah, kemudian digigit oleh nyamuk dan bisa terinfeksi.
Baik, berarti mungkin untuk keluarga, kerabat, dekat, teman gitu ya, bagi yang mau mensupport gitu ya. Karena hari ini juga sudah canggih, mungkin bisa melalui media sosial atau pesan-pesan saja ya Dok ya untuk mendukung. Karena katanya untuk mendukung dari sakit menuju sehat tuh bisa secara batin gitu, dukungan. Betul, itu lebih kuat ya, Dukungan doa gitu ya, betul. memberikan semangat itu juga membantu Dok ya. Atau nanti kunjungan ketika di rumah. Ketika di rumah sudah ketika pemulihan. iya, gitu ya. baik. Berarti memang disarankan ketika memang ada yang sakit sedang dalam pengobatan di rumah sakit, nggak apa-apa, nggak usah dijenguk secara langsung ya Dok ya. Mereka butuh istirahat kan ya. Iya, baik. Nah, kalau Dokter Elsa sendiri sudah pernah berhadapan dengan pasien yang mungkin udah datang ke puskesmas itu udah dalam kondisi yang udah kritis banget gitu, udah melewati masa demam, terus kemudian turun panasnya, terus udah di masa-masa yang dia tuh udah berat dan harus dirujuk gitu. Gimana Dok? Ya kalau kita sih pasien-pasien yang suspek ya, kita kan ngomongnya suspek ya. Suspek DBD itu biasanya kami wanti-wanti. Misal kalau dia datang hari pertama kita nggak tahu nih, tapi dia memang demamnya tinggi nih Dok, dari malam tadi udah saya kasih obat pereda demam seperti itu ya, tapi nggak turun-turun. Pertama kita harus curiga ini adalah DBD. Edukasinya adalah ibu ini nanti kita pantau, atau kalau memang ada yang NS1 tadi kita segera periksa NS1 karena dia sensitivitasnya itu tinggi pada hari pertama dan kedua. Nah, kalau pertanyaannya udah masuk yang fase kritis, biasanya kami nggak nunggu lagi kasih rujukan dong, karena kita tahu kalau memberikan rujukan itu kan ada prosesnya. Iya. Kita butuh waktu untuk membuat rujukannya, terus pasiennya datang ke rumah sakit, nunggu antrian ke polinya, seperti itu ya. Kami cenderung akan menyarankan ibu ini anaknya kemungkinan ini DBD udah fase yang kritis, atau memang udah nampak nih gejala shocknya, dia udah ada penurunan kesadaran misalnya ya, terus ada bintik-bintik merahnya, terus disertai dengan demam lemes seperti itu ya, lesu. Kalau udah ada gejala yang shock seperti itu, kami cenderung tidak memberikan rujukan, tapi kami langsung menyarankan langsung dibawa ke IGD rumah sakit untuk pertolongan yang segera. Karena apa? Karena kalau pengobatan di DBD ini kita kejarnya rehidrasi cairannya yang harus cepat, apalagi pasien yang shock. Pasien yang shock itu kita perlu pemberian cairannya yang segera. Bahkan kalau di rumah sakit itu pemberian infusnya nggak satu lagi, biasanya 2 line seperti itu ya, bisa 3, 4. Iya, itu kalau memang udah yang shock, yang hipovolemik misalnya ya, atau shock-shock yang lainnya. Jadi kita nggak kasih rujukan lagi, tapi kita atau memang kita bawa pakai puskesmas ambulans di puskesmas, bawa pasiennya itu ke rumah sakit, atau kami kasih infus dulu di puskesmas baru kami bawa ke rumah sakit. Baik, berarti penanganannya harus cepat ya, biar tepat juga bisa diselamatkan dengan segera. Baik, nah terakhir Dokter Desi mungkin mau memberikan pesan-pesannya untuk Julia dan juga pemirsa di rumah untuk terus menjaga kesehatannya, apalagi nih tadi untuk penyakit DBD sendiri tidak mutus ya, penyebabnya selalu ada. Mungkin apa Dok? Silakan Dok, pesan-pesannya Dok. Kalau dari saya sih untuk kita semua. Untuk kita semua yaitu kita perhatikan tadi lingkungan terdekat kita. Jadi pastikan kalau bisa tidak ada nyamuk itu akan lebih baik. Jadi karena kalau kita sudah bisa, maka itu akan menyebar ke seluruh. Jadi makanya tadi tidak bisa kita sendirian. Jadi saya mengajak nih, ayo kita semua masyarakat, kemudian juga baik dari kesehatan juga pasti akan berperan aktif. Masyarakat juga secara mandiri lihat ini ada sumber-sumber untuk perkembangbiakan nyamuk nih. Jadi saya harus bersihkan gitu. Jadi dari kita dulu, lingkungan kita kalau udah bersih, maka itu akan menular ke semuanya. Baik, jadi kita berperan aktif ya untuk menjaga bukan hanya kesehatan diri kita, tapi juga lingkungan kita pada akhirnya ya. Mudah-mudahan bisa memberi contoh melalui apa yang kita kerjakan begitu ya Dok ya. Baik, terima kasih Dokter Desi atas informasi dan edukasinya luar biasa sekali ya. Dokter Elsa juga terima kasih sudah menemani hari ini, karena memang ini tuh benar-benar satu penyakit yang kadang-kadang benar-benar menakutkan Dok. Kan kadang-kadang hampir setiap hari rasanya menjadi ancaman ya, apalagi kalau ada kasusnya di sekitar kita gitu. Sekali lagi terima
kasih ya dok ya. Lain kali kesini lagi dok, berbagi edukasi. Baik dokter. Nah pemirsa, itu tadi ya sudah disampaikan oleh dokter Desi bagaimana terkait dengan tema kita hari ini, mengenal lebih dekat faktor penyakit Dengue. Nah semoga ini bisa memberikan informasi kita untuk selalu mawas diri menjaga kesehatan kita dan juga keluarga serta lingkungan kita. Akhirnya pemirsa, sudah di penghujung acara, saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.